Apakah kita sudah merdeka jika hari ini 194 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan? Apakah kita sudah merdeka jika 1 dari 4 pemuda masih menganggur? Sumpah Pemuda berbicara, satu tanah air, satu bangsa. Saya kasih tahu teman-teman, persatuan tidak bisa dibangun atas ketimpangan. Kita butuh ekonomi Pancasila yang adil dan inklusif. Prinsip-prinsip gotong royong, keadilan sosial, kesejahteraan. 97 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928 adalah Hari Sumpah Pemuda. Ini bukan cuma peringatan sejarah, bukan sekedar nostalgia, ini adalah kontrak sosial yang belum kita lunasi. Pemuda dulu bersatu untuk kemerdekaan politik, pemuda hari ini harus bersatu untuk kemerdekaan ekonomi. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka jika hari ini 194 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan? Apakah kita sudah merdeka jika 1 dari 4 pemuda masih menganggur? Hari ini kita memiliki 68 juta pemuda. Dan tingkat pengangguran pemuda 3 kali lipat lebih tinggi daripada angkatan kerja dewasa. Ini bisa menjadi aset terbesar atau bahkan bom waktu. Kata almarhum Faisal Basri, Indonesia emas bisa menjadi Indonesia cemas kalau lapangan pekerjaan tidak tercipta. Sumpah Pemuda berbicara, satu tanah air, satu bangsa. Tapi sebenarnya persatuan kita sangat rapuh. Karena apa? Karena ketimpangan ekonomi. Kesenjangan melebar. Yang kaya makin kaya. Indonesia perumpamannya seperti ini, seperti gelas anggur. Di atas ada orang kaya banyak, tidak ada kelas menengah, dan banyak sekali orang miskin. Dan orang miskin saat ini ada 194 juta. Ini bukan angka yang main-main ya. Tidak ada kelas menengah dan sangat banyak orang kaya. Dan ini bisa terlihat di data terakhir. Pajak pendapatan orang yang di atas 35% menambah. Ini menunjukkan ini adalah masalah struktural. Fragmentasi ekonomi akan menciptakan fragmentasi sosial. Lihat hari ini. Polarisasi politik makin tajam. Ini juga menunjukkan model ekonomi Indonesia gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Kita tumbuh 5-6%, tapi lapangan pekerjaan artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi selama ini tidak meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Untuk mereka yang masih kerja, malah 60% pekerja masih di dalam sektor informal. Tukang gojek, buka warung, tukang sayur. Mereka tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan, bahkan tidak ada kepastian masa depan. Ini bukan ekonomi kreatif, teman-teman. Ini hanya ekonomi bertahan hidup. 8 juta sarjana menganggur. Bukan karena malas, tapi karena susahnya dan terbatasnya lapangan pekerja. Teman-teman ingat, ini bukan 100% salah pemuda. Ini adalah kegagalan sistemik di kebijakan pendidikan dan kebijakan industri. Kita butuh strategi industrialisasi yang agresif. Industrialisasi, manufacturing, dan iklim investasi harus dibenahi. Yang ada malah hari ini kita mengalami deindustrialisasi. Artinya apa? Artinya kita kalah bersaing dengan teman-teman negara tetangga. Artinya apa? Artinya semakin tidak kondusif menjalankan bisnis di Indonesia. Apakah harusnya negara bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Apakah negara bisa memberikan kehidupan yang layak kepada penduduknya? Sangat bisa. Indonesia sangat-sangat kaya, teman-teman. Indonesia kayak pengemis dengan cawan emas. Kita ngemis ke investor asing. Oh iya, kita kasih tax holiday, kita kasih keringanan. Tapi kita sendiri tidak bisa mengolah sumber daya alam yang sudah ada. Dengan ini saya mau panggil teman-teman, pemuda untuk terlibat dalam politik ekonomi. Generasi 1928 tidak diam. Mereka berorganisasi, mereka berpolitik, dan mereka menuntut. Pemuda hari ini jangan cuma jadi buzzer atau silent minority. Tuntut kebijakan yang pro rakyat, yang pro pekerja, dan pro pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ini bukan soal teknis. Ekonomi adalah political will. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dibiarkan tertinggal. Saya kasih tahu teman-teman, persatuan tidak bisa dibangun atas ketimpangan. Kita butuh ekonomi Pancasila yang adil dan inklusif. Prinsip-prinsip gotong royong, keadilan sosial, kesejahteraan saat ini hanya
harus real, kita harus eksekusi, kita harus tuntut. Teman-teman, tantangan kita bukan persatuan politik, tapi persatuan ekonomi, di mana semua punya akses pada pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, dan kesehatan yang universal. Ayo teman-teman, mari berpolitik ekonomi.